Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan PPT dengan judul Implementasi Kepemimpinan pada Lembaga Negeri. Jadi, pengertian kepemimpinan kepala sekolah. Sebagaimana diketahui bahwa lembaga pendidikan sebagai suatu organisasi kepemimpinan dan manajemen menjadi menarik untuk dikaji. Sebagai lembaga pendidikan membutuhkan tidak hanya seorang manajer untuk mengelola sumber daya lembaga pendidikan yang lebih banyak berkonsentrasi pada permasalahan anggaran dan persoalan administrasi lainnya, tetapi juga memerlukan pemimpin yang mampu menciptakan sebuah visi dan mengilhami staf dan semua komponen yang terkait dalam lembaga pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Kepala sekolah harus memiliki pola manajemen dan mencapai tujuan sekolah. Di dalam kepemimpinan ada 3 unsur yang saling berkaitan, yaitu unsur manusia, sarana, dan unsur tujuan. Aspek pemimpin pendidikan. Peran kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Peran manajerial kepala sekolah. Kemudian, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah, menjamin kualitas pengajaran, mengawasi dan mengevaluasi pembelajaran, mengalokasi dan melindungi waktu pembelajaran, mengkoordinasi kurikulum, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, dan monitoring kemajuan pada siswa. Selanjutnya, komponen kepemimpinan, yaitu ada 6. Yang pertama, proses rangkaian tindakan. Yang kedua, mempengaruhi dan memberi teladan. Yang ketiga, memberi perintah dengan cara persesuaian dan manusiawi. Yang keempat, pengikut mematuhi perintah. Yang kelima, menggunakan outreaching dan power. Yang keenam, menggerakkan atau mengarahkan semua personel dalam instruksi guna menyelesaikan tugas sehingga dapat tercapainya tujuan, meningkatkan hubungan kerja di antara personel, membina kerjasama, meningkatkan sumber daya organisasi, dan memberi motivasi kerja. Kemudian, kegiatan-kegiatan dalam kepemimpinan kepala sekolah, yaitu terdapat 4. Yang pertama, merencanakan. Yang kedua, mengorganisasikan. Yang ketiga, memimpin. Dan yang terakhir, mengendalikan. Fungsi kepemimpinan dalam manajerial sekolah, lembaga, dan organisasi, yaitu ada 8. Yang pertama, kepala sekolah bekerja melalui orang lain. Yang kedua, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, mampu menghadapi persoalan. Yang keempat, berpikir secara realistis dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam, seorang politis. Yang ketujuh, sebagai diplomat. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang sulit. Kemudian yang terakhir terdapat macam-macam gaya kepemimpinan, yaitu terdapat 10. Yang pertama, gaya persuasitif. Yang kedua, gaya represif. Yang ketiga, gaya partisipatif. Yang keempat, gaya inovatif. Yang kelima, gaya investigatif. Yang keenam, gaya inspektur. Yang ketujuh, gaya motivator. Yang kedelapan, gaya naratif. Yang 9, gaya edukatif. Dan yang terakhir, gaya retrogresif.